Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Vanegara dengan NIM 120803059. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Adapun pertanyaan yang pertama langsung saja ya. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sosiologi. Satu. Yang kedua, komunikasi dan sosiologi komunikasi. Dalam apa yang telah saya pahami dari pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan yang bisa dibilang mempelajari mengenai masyarakat dalam hal tingkah laku, norma ataupun fenomena sosial yang ada. Adapun mm, pengertian mengenai komunikasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi kepada satu pihak ataupun berbagai pihak. Nah, dari dua pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa pengertian sosiologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan media, yang mana media ini digunakan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menjangkau masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, eh, menurut Burhan Bungin, ada peran ganda yang dilakukan media. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Adapun peran ganda yang dilakukan media dari apa yang telah saya pahami merupakan adanya keberpihakan media massa dalam menyampaikan suatu hal ataupun informasi, yang mana di lain sisi ini media menyampaikan hal yang berbeda dibanding media yang lainnya. Dalam contohnya ada konflik peran ganda antara Metro TV dan TV One, yang mana dalam pemberitaan TV One ini bencana yang terjadi pada lumpur lapindo ini telah menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan hal itu sudah diganti rugi oleh pemerintah. Sedangkan di Metro TV pemberitaannya ini mengenai masyarakat yang masih tersiksa mengenai akan adanya lumpur lapindo dan akibat dari lumpur lapindo yang bahkan masih belum ditangani. Kita ketahui dari dua dua media tersebut ada terdapat perbedaan gitu, yang mana kita melihat hal itu terasa seperti bukan fakta, tapi lebih ke opini ataupun gagasan yang telah mereka percaya. Ada juga istilah yang menjelaskan bahwa media itu agent of change, agen perubahan. Tapi media juga bisa menjadi agent of distraction, atau media menjadi penghancur gitu. Yang mana media ini bisa menjadi menyudutkan satu pihak lainnya. Seperti contoh kasus yang tadi saya jelaskan mengenai lumpur lapindo. Lalu yang ketiga, apa yang disebut dengan ideologi media? Dari yang kita ketahui bahwa ideologi adalah suatu ide atau gagasan yang dianut. Jadi dalam ideologi ideologi media ini merupakan suatu gagasan atau ide yang telah dianut media sehingga media sendiri dapat menyampaikan informasi yang ada berdasar ideologi yang telah dia pakai gitu kepada masyarakat. Lalu pertanyaan nomor 4, jelaskan fungsi media dan berikan contohnya masing-masing. Adapun fungsi dari media itu sendiri yang pertama adalah sebagai pengamat. Yang mana media sebagai pengamat ini berfungsi untuk penyedia informasi dan peringatan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang ada. Lalu yang kedua, media sebagai informasi. Informasi ini berupa kehidupan sehari-hari dari masyarakat mengenai apa yang terjadi. Adapun informasi itu juga dapat berupa berbagai iklan seperti produk, makanan. Hal itu juga termasuk informasi yang dapat disampaikan oleh media. Lalu yang ketiga, media sebagai pendidik. Media sebagai pendidik bagi masyarakat yang mana media dapat mengedukasi masyarakat lewat acara-acara dari yang saya ketahui seperti Si Unyil. Yang mana acara Si Unyil ini bisa dibilang sangatlah mendidik ya, karena di situ Unyil
mengenalkan kita akan budaya-budaya baru, budaya-daerah yang baru yang ada di Indonesia kebanyakan lah ya. Bahkan saya ingat kalau saya pernah, keluar ke luar negeri gitu untuk mengenalkan budaya luar negeri. Lalu selanjutnya ada si Otan yang mana dalam acara televisi ini dia mengenalkan berbagai hewan-hewan yang ada dari flora dan fauna lah, yang mana hal itu terbilang sangat menarik bagi saya ya, apalagi untuk pendidikan lah. Lalu yang terakhir adalah media berfungsi sebagai, hiburan. Perlu kita tahu masyarakat, pastinya memerlukan hiburan lah ya, yang mana media ini dapat menyediakan hiburan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun bagi saya sendiri, hiburan pada saat ini terbilang kurang kurang menarik lah ya, ataupun bahkan bisa dibilang kurang, mendidik atau terbilang aneh lah. Karena bagi saya hiburan yang asli dan yang paling menarik itu seperti hiburan dari opera Van Java. Yang mana seperti yang kita tahu sendiri, seperti opera-opera yang lainnya bahwa, dalam opera itu sendiri kita di situ menggunakan tema-tema budaya, cerita rakyat, dan itu tuh terbilang sangat menarik. Apalagi disuguhi dengan berbagai komedi-komedi yang lucu gitu dari pemerannya. Well, itu, opera Van Java lama lah. Untuk sekarang mungkin tidak ada ya, untuk sayang sekali. Lalu, pertanyaan yang kelima, media bungkam. Jelaskan pendapat Anda, fenomena apa yang terjadi bungkamnya media tersebut. Adapun pendapat saya mengenai bungkamnya media yang mana kita ketahui dari berita demonstrasi, eee, harga minyak yang naik, ataupun ada wacana masa jabatan presiden, terbilang minim lah di media, atau bisa dibilang beberapa orang lah bahkan. Yang mana kalau menurut pendapat saya sendiri hal itu dikarenakan adanya pengawasan dari pemerintah. Pengawasan dari pemerintah ini bertujuan untuk meminimalisir informasi mengenai hal permasalahan tersebut kepada masyarakat agar tidak membuat, lebih ricu ataupun lebih banyak masalah. Namun dari pendapat lainnya dari saya sendiri adalah bahwa, apakah benar semua media itu bungkam? Menurut saya sebetulnya tidak, karena ada beberapa media yang sebetulnya menyoroti adanya kekacauan tersebut. Namun mungkin, dari yang kita ketahui bahwa penyampaian informasi ini terbilang lebih mudah didapatkan di media sosial seperti TikTok, Facebook, ataupun Twitter. Yang mana dari ketiga media sosial itu banyak digunakan dari golongan kaum muda, kaum anak-anak, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Dibandingkan, melihat media-media TV gitu seperti lainnya. Mereka lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial seperti itu. Jadi emang sebetulnya ada walaupun tidak banyak, karena beberapa mungkin dibungkam sama pemerintah. Tapi ya itu juga karena kita hanya bisa karena kita sering mendapat informasi hal seperti itu tuh dari media sosial gitu, karena kita lebih mudah menggunakan handphone daripada membawa-bawa televisi untuk melihat berita gitu ya. Jadi itulah pendapat saya mengenai, eee, ujian tengah dari ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.